Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Weka Selva Pratiwi. Saya akan NIM 856897454. Saya akan mengerjakan tugas filsafat ilmu. Yang pertama itu satu, makna pilar dalam konteks pendidikan sebagai dasar atau tiang penguat sistem pendidikan. Maknanya itu adalah dalam sistem pendidikan, pilar diartikan sebagai dasar utama, landasan kokoh atau elemen fundamental yang menjadi penopang, pendeman, dan penyusun seluruh struktur pendidikan sebagaimana bangunan yang berdiri tegak dan kuat karena ditopang pilar-pilarnya. Pendidikan memiliki pilar-pilar yang menjadi nilai, prinsip, dan fungsi utamanya agar sistem tersebut berjalan benar, terarah, dan mencapai tujuan. Pendidikan tidak hanya berfungsi mentransfer ilmu, tetapi dibangun di atas pilar-pilar utama, antara lain pilar penguasaan ilmu, pengetahuan, dan teknologi, agar peserta didik cerdas dan mampu beradaptasi. Pilar pembentukan karakter dan akhlak, agar peserta didik memiliki budi pekerti luhur. Pilar keterampilan dan kemandirian, agar siap hidup bermasyarakat dan berkarya. Pilar pelestarian budaya dan nilai luhur, agar identitas bangsa tetap terjaga. Contoh kontekstual di Indonesia, Undang-Undang No. 2 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional menegaskan bahwa pendidikan berfungsi mengembangkan kemampuan dan membentuk watak serta peradaban bangsa yang bermartabat. 2. Prinsip dasar pendidikan menurut Ki Hajar Dewantara, Ing Ngarso Sung Tulodo, Ing Madya Mangun Karso Tut Wuri Handayani. Penjelasan makna prinsip ini adalah landasan filosofis kepemimpinan dan pembelajaran di Indonesia yang berarti 1. Ing Ngarso Sung Tulodo, di depan memberi teladan. Guru pendidik atau pemimpin harus mampu menjadi contoh, model, dan suri tauladan yang baik bagi peserta didik. Yang kedua, Ing Madya Mangun Karso, di tengah membangun kemauan. Saat berada di tengah-tengah peserta didik, pendidik harus mampu membangkitkan semangat, motivasi, inisiatif. Yang ketiga, Tut Wuri Handayani, di belakang memberi dorongan. Pendidik bertugas mendukung, menguatkan, dan memfasilitasi dari belakang agar anak berani berjalan sendiri, mandiri, dan berkembang sesuai potensinya tanpa mengangkang atau mengatur berlebihan. Analisis kontekstualnya, prinsip ini sangat relevan diterapkan di sekolah masa kini. Contohnya, seorang guru tidak hanya memerintah siswa agar disiplin, tetapi guru sendiri datang tepat waktu dan tertib. Nomor 3, analisis relevansi dan tantangan penerapan prinsip tersebut dalam era digital, khususnya mempelajari daring, melestari digital, karakter peserta didik, dan peran guru. Referensi prinsip Ki Hajar Dewantara di era digital. Prinsip ini justru menjadi semakin penting dan relevan karena Ing Ngarso Sung Tulodo, di dunia maya banyak informasi yang tidak jelas kebenarannya. Guru harus menjadi teladan literasi digital maupun memilih informasi, tidak menyebarkan hoaks, dan bertikap bermedia sosial. Ing Madya Mangun Karso, pembelajaran daring seringkali membosankan.
Prinsip ini menuntut guru kreatif menggunakan teknologi seperti video interaktif khusus dari diskusi grup. Terus Tut Wuri Handayani, di era informasi siswa bisa belajar apa saja sendiri lewat internet. Tantangan penerapannya: 1. Pembelajaran daring sulit mencontohkan perilaku langsung. Ing narso dan membangun semangat ing media jika komunikasi hanya lewat teks atau layar. Yang keduanya itu literasi digital. Banyak guru belum menguasai teknologi sehingga sulit menjadi teladan atau membangun suasana belajar yang menarik. Yang ketiga, membentuk karakter di dunia maya. Pengawasan guru terbatas, nilai kejujuran, sopan santun, dan tanggung jawab sulit dipantau. Yang keempat, peran guru tantangan terbesar adalah berubah dari sumber ilmu menjadi pembimbing dan pendorong. Contoh kontekstualnya saat pembelajaran daring, guru menerapkan ing ngarso dengan selalu hadir tepat waktu di ruang kelas virtual dan berbahasa santun. Soal keempat itu refleksi singkat tentang bagaimana pilar-pilar tersebut dapat menjawab persoalan pendidikan nasional saat ini. Pendidikan nasional saat ini menghadapi persoalan besar: kesenjangan kualitas pendidikan, krisis karakter, ketertinggalan teknologi, dan lunturnya nilai budaya. Pilar pendidikan dan prinsip Ki Hajar Dewantara menjadi jawaban utama karena 1. Menjawab krisis karakter dengan kembali pada prinsip ing ngarso sung tulodo, persoalan menyimpang, sifat perundungan atau intoleransi bisa diperbaiki. Yang kedua, menjawab kesenjangan dan kemandirian. Prinsip Tut Wuri Handayani mengerjakan pendidikan harus memandang potensi unik setiap anak, bukan menyamaratakan. Yang ketiga, menjawab tentang tantangan global dan teknologi. Pilar penguasaan ilmu dan teknologi dikombinasikan dengan ing media mangun karso akan menciptakan generasi yang cerdas secara intelektual dan digital, namun tetap memiliki semangat belajar yang tinggi dan tidak kehilangan jati diri bangsa. Kesimpulannya, persoalan pendidikan nasional tidak akan selesai hanya dengan menambah gedung atau alat canggih. Masalah ini terjawab jika kita kembali mengokohkan pilar pendidikan, membentuk manusia seutuhnya, di mana pendidik menjadi teladan, pembangun semangat, dan pendorong kemandirian siswa-siswa sesuai ajaran Ki Hajar Dewantara. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.